Bab 12, Merencanakan. Bolehkah aku memberi saran? Surya menyodorkan botol air mineral pada sahabatnya, Hendra. Keduanya lembur dari semalam. Penilaian, achievement progress atau perkembangan pencapaian perusahaan ke arah objektif perusahaan berdasarkan profit laba, adalah rangkaian akhir dari tutup buku seluruh anak perusahaan Joyo Makmur Group. Agenda awal bulan yang menyita waktu, biasanya berlangsung selama 2 hari bahkan 3 hari. Dikarenakan seluruh tim corporate sekretari, direktorat di bawah naungan Surya, berharap dapat menikmati akhir pekan, mereka sepakat menyelesaikannya sampai larut. Dan Hendra adalah CEO pertama yang secara langsung memimpin achievement progress. Dia tidak mau melewatkan pemeriksaan jurnal maupun grafik-grafik di tiap software accounting anak perusahaan Joyo Makmur Group. Itu sebab Hendra begitu memahami detail pertumbuhan dan kondisi masing-masing anak perusahaan. Dan pemahaman inilah yang membuat setiap direktur di bawah naungan Joyo Makmur Group tidak mampu berkutik ketika CEO mereka memberikan penilaian. Saran lulusan Stanford University selalu tepat sasaran. Bersama dengan sekretarisnya Surya, kedua orang ini bagaikan duo leader yang memberikan efek positif sekaligus mencekam. Peningkatan profit dan saham hingga 30% di 5 tahun masa kepemimpinannya merupakan peningkatan yang belum pernah dicapai selama 2 dekade sebelumnya. Hendra tidak menjawab sepatah kata pun ucapan sekretarisnya. Dia memilih meneguk air mineral sembari menatap hamparan suasana pagi kota Jakarta dari balik kaca ruang kerjanya di lantai 5 Jaya Ritz Hotel, salah satu dari 4 ikon Joyo Tower. Aku rasa tindakanmu gegabah. Sesaat yang lalu Surya menangkap komunikasi atasannya dengan para pesuruh yang ditugaskan mengawasi Aruna. Kita tidak memiliki pengalaman dalam hal ini, bahkan cenderung payah. Surya mengingatkan bahwa keduanya tidak pernah menikmati masa remaja atau semacamnya, lebih tepatnya tidak memiliki waktu untuk mendekati gadis impian mereka. Surya adalah anak berprestasi dari keluarga biasa saja yang menempuh pendidikan di sekolah elit karena charity. Dan Hendra meminta ketua kelas itu menjadi asisten karena tidak ingin diawasi oleh orang-orang kakeknya ketika menempuh Starata 1 dan 2 di Stanford University. Semua aktivitas kehidupan Hendra bahkan Surya tidak pernah menjadi milik mereka semenjak itu. Mereka mendapatkan sederet jadwal yang sudah diatur, keduanya larut dalam pekerjaan tanpa ada habisnya. Dan sainganmu aku rasa dia punya strategi di luar ekspektasi kita. Anak itu, karya-karyanya cukup menarik disimak. Surya seolah berbicara sendiri. Oh, kamu sudah membaca buku fiktif itu? Balas Hendra. Bagaimana lagi? Permintaanmu sudah menjadi habit bagiku. Kebiasaan yang secara spontan dilakukan tanpa sadar sebab terjadi berulang-ulang, pungkas Surya. Hendra hanya tersenyum mendengar perkataan Surya. Kau tahu perbedaan antara aku dan kamu. Itu sangat jelas, aku lebih baik darimu dalam hal ini. Mendekati atau memiliki perempuan, jadi tidak perlu khawatir dengan strategi yang aku gunakan. Kening Surya mengerut mendengar perkataan Hendra. Jangan sampai Tania menjadi tolak ukurmu, sebagai standar, kau lebih baik dariku. Surya merasa keberatan. Perempuan itu menempel terus seperti parasit, kau cukup menjadikannya objek untuk datang dan pergi tanpa usaha. I'm not badass. Hendra tidak setuju. Pria itu melirik Surya dan sedikit mendekat. Bukankah untuk membangun positioning, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali target secepatnya? Hendra merebahkan tubuhnya. Sofa putih ini tampak sangat nyaman. Surya terbungkam, berusaha menyusuri sudut pandang lawan bicaranya. Pernyataan barusan tentang pekerjaan semalam ataukah tentang strategi menaklukkan gadis bernama Aruna? Kau benar-benar tertarik padanya. Surya menggali,
memastikan sudut pandang mana yang benar. Entahlah, aku cukup perlu tahu siapa orang yang akan hidup denganku. Laki itu masih asik menyembunyikan mata birunya di balik bulu lentik. Surya sedikit kecewa, dia pikir sahabatnya akan menjalani kehidupan dengan cara berbeda kali ini, nyatanya masih sama. Pewaris itu mengukur keberuntungannya sendiri. Hendra menangkap ekspresi kekecewaan Surya. Apa yang bisa aku harapkan dari pernikahan kontrak ini, selain memanfaatkannya sebaik mungkin? Pria itu membuka mata sambil tersenyum. Kau tahu, aku juga tertarik dengan cara pandang mereka tentang hidup. Hendra mencari celah membenarkan kelakuannya mengawasi Aruna. Bukankah, millennial kill everything? Hendra memposisikan dirinya seolah seseorang yang sedang mencari data atau semacam dapat memanfaatkan pengintaiannya sebagai bahan riset tentang millennial kill everything. Milenial adalah pembunuh berdarah dingin untuk banyak bisnis dan perusahaan. Di mana Aruna termasuk sahabatnya mewakili kelompok tersebut. Sejujurnya aku pernah bertemu dengan anak itu, Aruna, sebelumnya. Ketika aku diminta jadi pemateri tamu di Tripusaka, kampus Aruna. Apa kau mengingatnya? Surya menangkap Hendra sedang membangun kesan naif. Asisten itu ogah menjawab pernyataannya. Ya, dia Aruna, begitu bersinar di tengah teman-temannya, bahkan disambut riuh tepuk tangan ketika menerima penghargaan sebagai startup muda. Panjang lebar sang CEO menyusun latar belakang. Mungkin dia lupa, ada aku waktu itu. Bukankah profilnya layak dijadikan bahan? Jadi bahan riset segmentasi pasar milenial, sebuah pembahasan yang menghangat semalam. Surya bangkit dari tempat duduknya. Di matanya Hendra belum bisa memenangkan alasan mengintai. Pria yang menjadi sahabat sekaligus sekretaris itu memunculkan ekspresi, kau cari-cari alasan. Hendra tertawa kecil menyadari penjelasannya tidak berhasil. Dan kembali menatap punggung kota Jakarta. Sinar mentari perlahan menghangat memunculkan rona keemasan. Tak perlu khawatir. Ucap Hendra menenangkan ekspresi Surya. Bukan kamu yang aku khawatirkan, tapi Nona Aruna. Surya melangkah pergi. Menghantarkan pesan kekecewaan. Sesaat setelahnya, sang CEO kembali memijat kedua pelipisnya dengan satu tangan. Pleasure of love lasts but a moment. Pain of love lasts a lifetime. Kebahagiaan karena cinta berlangsung sekejap saja. Kekecewaan karena cinta berlangsung selamanya. Dan aku tidak akan menempuh jalan itu. Garis bawah ungkapan ini terlampau sering dibisikkan pada hatinya. Tumbuh semakin kuat, seperti pohon yang dipupuk. Bagaimana ini? Dua anak muda sedang bersembunyi di ruang laktasi. Mereka berjongkok tepat di bawah jendela. Menyadari sekurang-kurangnya ada dua orang yang harus dihindari. Laki-laki mengenakan headset Bluetooth hitam setipe dengan kumpulan orang yang mengejar mereka tadi. Dua orang mencurigakan sedang berdiri di arah pukul 3 dan pukul 10. Keduanya tampak tenang, namun matanya awas, seolah memeriksa wajah masing-masing pengunjung yang berseliweran. Aruna, apa ayahmu mungkin melakukan ini? Damar sedikit ragu menanyakan. Lelaki ini tahu tentang kisah Kak Alia yang menyembunyikan hubungannya dari keluarga, terutama ayah Lesmana. Dalam hemat Damar bisa jadi ayah Aruna tidak mau hal yang sama terulang kembali. Ayah. Aruna coba menggali ingatan dan mengais-ngais kemungkinan yang dapat ditafsirkan. Prediksinya tidak mengarah kepada ayah Lesmana. Ayah tidak memiliki alasan yang kuat untuk berbuat sejauh ini. Walau dia tahu kakaknya tidak jujur, ayah tidak sampai mengirim orang untuk mengawasi kakak. Jika ayah mau, mengapa dia tidak melarang Aruna saja semalam? Firasat gadis itu berlari menuju seseorang. Pria dengan kekuasaan tak terukur.
Kabarnya pria ini mendapatkan nominasi sebagai 5 pebisnis paling berpengaruh. Apa yang tidak bisa dia lakukan? Pewaris Joyodiningrat. Untuk apa dia bermain-main seperti ini? Aruna tidak mampu mengendalikan pikiran buruknya. Termenung mencari celah agar tidak ikut terseret dalam keputusasaan. Sudahlah, tak perlu dipikirkan. Sekarang yang terpenting bagaimana kita bisa lepas dari mereka. Damar membuyarkan lamunan Aruna. Lelaki itu mengambil topi di dalam tasnya lalu memakaikannya pada Aruna. Sebelumnya gadis ini menekuk beberapa kali rambutnya lalu menyelipkan di dalam topi, bertransformasi layaknya laki-laki. Sejenak Aruna merasa terlindungi. Bajumu. Kau harus menggantinya. Instruksi Damar membangun strategi. Jaket dan baju Aruna, tentu saja sudah dikenali. Dengan sigap gadis itu melipat jaketnya lalu dimasukkan ke dalam tas. Ada baju lain? Tanya Damar memastikan. Pria itu juga turut menyamarkan kemejanya. Bergegas mengenakan jaket hoodie yang tersembunyi di tasnya. Selanjutnya menyelinap kepala dalam kantung jaket itu. Apa aku perlu ganti baju? Aruna masih belum yakin, dia hanya memegangi bajunya. Pipinya merona bersamaan dengan rona wajah si dia yang dimintai pendapat. Damar memutar tubuhnya, memastikan dirinya tidak akan melihat. Aruna berganti pakaian di balik punggung Damar. Ada hati yang meloncat-loncat riang, di dalam tubuh yang membeku bagai batu. Damar meminta dadanya berhenti bergemuruh. Memegangi imajinasi tak terprediksi. Berhentilah di sana, atau aku akan mengutuk diriku sendiri. Tiap kali Damar meminta imajinasinya diam, mereka malah tertawa dan berlarian ke segala arah. Hingga realitas menyentuh lembut punggungnya lalu berbisik. Damar sudah. Bisikan gadis itu menjelma menjadi Damar, hentikan tawa di otakmu. Damar mengumpulkan fokusnya kembali. Mengintip kereta api yang sedang bersiap-siap. Aruna perhatikan pintu itu. Aruna serius menatapnya, memenuhi permintaan Damar. Pastikan kau bisa berjalan ke sana dengan santai, tidak perlu terburu-buru. Yang terpenting sembunyikan wajahmu. Aruna mengangguk mendengar intrusi Damar. Sebuah tekad menyingkirkan Mahendra yang tersenyum menyeringai padanya. Visualisasi itu melayang-layang angkuh memenuhi pikiran Aruna. Setelah sampai di dalam, menyelinaplah ke kamar mandi. Aku rasa para penguntit akan memeriksa satu persatu wajah orang yang duduk di kursi penumpang. Diam di sana sampai aku mengetuk pintunya. Senyuman Damar mengakhiri instruksinya, dia baru sadar gadis di sampingnya begitu serius mendengarkan. Muka polos itu menggerakkan tangan Damar untuk kembali merapikan topi Aruna. Baiklah, kau sudah siap. Aruna mengganggu sekali lagi. Melangkahkan kaki penuh keyakinan. Lihat saja Hendra, kau tidak akan bisa mengganggu hidupku. Aruna, apa kau di dalam? Ketukan lirih terdengar bersamaan dengan suara yang akrab di telinganya. Damar. Aruna segera membuka pintu. Dan melebur dalam pelukan Damar. Menyesap sedikit bau parfum pria itu. Ah! Di dalam bau sekali. Ada rasa terlindungi yang hadir menyapa Aruna. Tenanglah. Damar menyambut Aruna, pria itu mengelus rambut Aruna yang terbenam di dadanya. Aruna lekas melepaskan diri. Menyadari sesuatu yang tidak layak dilakukan. Ayo. Permintaan Damar telah berubah menjadi komando. Mereka berjalan penuh awas. Dan berakhir di pantry. Memesan coklat hangat, sembari melahap kue harum yang terabaikan sejak pagi. Belum sempat selesai, beberapa orang berjalan melewati Damar dan Aruna. Sekelompok pria dengan tanda di telinga. Tampaknya mereka tidak menyadari keberadaan target. Setelah memastikan pria-pria itu menjauh, serentak Damar dan Aruna bangkit berjalan berlawanan arah dengan para penguntit. Menemukan ruangan kecil, cukup untuk bersembunyi.
Gudang bantal persegi panjang khas kereta api. Keduanya terbenam bersama bantal-bantal itu. Duduk di lantai sembari melempar tawa. Kejadian pagi ini sungguh menggelikan. Semenggelikan pelakunya garis bawah batin Aruna. Berhasil mengelabui orang-orang tadi terasa menyenangkan. Tuan, target tidak ditemukan. Suara di handphone CEO. Hentikan semua aktivitas kalian. Aku mencabut perintahku. Pria bermata biru itu terdiam beberapa saat. Mengamati foto perempuan yang terpotret diam-diam. Lukisan langka di layar handphone tuan muda. Gadis kecil dengan kuncir kudanya.